Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apri Michael Jackson, mahasiswa Universitas Kadar Bangsa, NIM 2301002, program studi S1 Ilmu Hukum dengan mata kuliah Kewarganegaraan dan dosen pengempu Dr. Hendra Sudrajat Sarjana Hukum Magister Hukum. Pada hari ini, Kamis 2 Mei 2024, saya akan menjelaskan tentang teori konstitusi Nusantara. Teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori baru yang ditemukan pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat Sarjana Hukum. Sebagai peraih rekor muri Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulus cum laude tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Kadar Bangsa. Teori konstitusi Nusantara adalah suatu teori yang menjelaskan tentang konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa kerajaan dan kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai dan keteladanan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasan yang berhubungan dengan mata kuliah kewarganegaraan karena salah satu pembahasannya adalah terkait dengan konstitusi negara, baik secara tertulis dan tidak tertulis. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantaralisme, Constitution State of Culture sebagai berikut. Yang pertama yaitu people habits atau kebiasaan masyarakat. Yang kedua adalah living law atau hukum yang hidup. 3. Power of king atau kekuatan pemimpin. Yang keempat royal constitution atau konstitusi negara. Dan yang kelima adalah archipelago territory atau kewilayaan Nusantara atau kedaulatan negara. Dan yang keenam adalah kingdom structure atau struktur negara. Yang ketujuh konsensus legality atau legalitas konsensus. Yang kedelapan adalah state regulation atau regulasi negara. Terakhir yang kesembilan adalah value transformation atau transformasi nilai. Baiklah, dari kesembilan poin itu nanti saya akan jelaskan. Pada masa keemasan Nusantara terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan para pemimpin masyarakat di kala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cerminan keteladanan dalam bermasyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat yang menjadi modal terbentuknya suatu masyarakat. Sehingga di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum. Untuk poin kedua, keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup, yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup ini menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi. Untuk poin ketiga, dalam suatu kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinannya. Sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahannya dan berlaku di setiap tingkatan kepemimpinan, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan kepemimpinan akan melahirkan kebijakan publik yang dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan. Untuk poin yang keempat, teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tatanan bernegara, termasuk untuk membatasi kekuasaan negara, mengatur distribusi kekuasaan negara. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Poin yang kelima, teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayaan Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayaan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing negara. Di samping berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga kewilayaan posisi keilmuannya penting untuk memperkuat posisi negara.
Menurut Dr. Hendra Sudrajat, Sarjana Hukum Magister Hukum, sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa dari segi kewilayahan di Kota Palembang terdapat wilayah hilir dan hulu, yang sebenarnya dari segi teori konstitusi Nusantara merupakan kajian tata negara Nusantara yang perlu dipahami oleh generasi kini dan mendatang. Untuk poin ke-6, Kingdom Structure atau struktur negara dalam pembahasan teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk maksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, Sarjana Hukum Magister Hukum, sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa pada masa kerajaan Sriwijaya terdapat prasasti Telaga Batu yang salah satu isi menuliskan tentang struktur ketatanegaraan di masa pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Untuk poin yang ketujuh, teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legality atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Hal ini terlihat pada penyerahan kedaulatan rakyat dalam konsep negara demokrasi. Selalu mekanisme konstitusional pemilihan umum yang terdiri dari pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pilkada, dan pemilihan kepala desa. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, Sarjana Hukum Magister Hukum, sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa konsensus legality dalam teori konstitusi Nusantara bisa dikaji dan diteliti pada pemilihan marga atau dikenal dengan pemilihan sirah yang berlaku di Palembang. Untuk poin yang ke-8, regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya, serta peraturan lain yang berada di bawahnya, sehingga sebagai bagian dari kategori state regulation dalam kajian teori konstitusi Nusantara, menurut Dr. Hendra Sudrajat, Sarjana Hukum Magister Hukum, sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa di masa kerajaan Palembang terdapat regulasi kerajaan, yakni Undang-Undang Simbur Cahaya yang ditulis dan disusun oleh Ratu Sinuhun. Dan yang terakhir, poin ke-9, Dr. Hendra Sudrajat, Sarjana Hukum Magister Hukum, sebagai penemu teori konstitusi Nusantara, selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the reality of the archipelago in the past. Yang artinya Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu. Sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan value transformation atau transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan konstitusi pada negara kesatuan Republik Indonesia saat ini, karena negara mengalami krisis keteladanan bernegara sehingga transformasi nilai konstitusi sangat penting di masa mendatang. Demikianlah penjelasan dan pembahasan tentang teori konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah kewarganegaraan, yakni konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.